Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 untuk mata kuliah Manajemen Administrasi Basis Data. Ini kelanjutan dari materi yang lalu ya. Materi yang lalu adalah tentang data governance atau tata kelola data. Sekarang adalah data governance activity. Jadi ada berbagai aktivitas ya untuk membentuk tata kelola data di dalam suatu organisasi. Aktivitas yang pertama adalah mendefinisikan tata kelola data untuk organisasi. Jadi upaya tata kelola data ini harus mendukung strategi dan tujuan bisnis organisasi. Strategi dan tujuan bisnis organisasi ini akan menginformasikan strategi data perusahaan dan bagaimana tata kelola data dan aktivitas manajemen data perlu dioperasionalkan di dalam organisasi. Tata kelola data memungkinkan tanggung jawab bersama untuk keputusan terkait dengan data. Jadi, tata kelola data yang sukses membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai apa yang diatur, siapa yang diatur, dan siapa yang mengatur. Seperti itu. Nah, aktivitas yang kedua adalah melakukan persiapan penilaian. Jadi penilaian ini menggambarkan keadaan saat ini, gitu ya. Kalau misalkan kita lihat mau merancang suatu sistem informasi kan, kita lihat kondisi saat ini seperti apa, sama untuk melakukan tetap aktivitas tata kelola data. Yang kedua adalah melakukan penilaian kesiapan, menggambarkan keadaan terkini dan kemampuan dari manajemen informasi organisasi, kematangan organisasi maksudnya adalah maturity level ya. Kalau misalkan organisasi baru, biasanya dia maturity levelnya adalah 0. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai bagus, tingkat kematangannya dia akan naik tingkat. Nah, untuk menguji level maturity levelnya, itu nanti ada frameworknya untuk melakukan uji maturity level. Itu sampai dengan maternity level kelima kalau nggak salah. Itu adalah melakukan penilaian dari kematangan organisasi. Terus efektivitasnya sangat penting untuk merencanakan program tata kelola data. Untuk mengukur aktivitas program, penilaian juga berharga dalam pengelolaan dan mempertahankan program tata kelola data. Penilaiannya meliputi pemasangan manajemen data. Jadi, memahami apa yang dilakukan organisasi dengan data, mengukur kemampuan dan kapasitas manajemen saat ini dengan berfokus seberapa baik perusahaan untuk mengelola data dan menggunakan data untuk mencapai keuntungan organisasi, kriteria objektif seperti penggunaan alat, tingkat pelaporan, dan lain sebagainya. Apakah tingkat pelaporannya lebih cepat atau malah tidak baik gitu ya. Itu adalah melakukan kematangan manajemen data. Kemudian kapasitas untuk berubah. Jadi tata kelola memerlukan perubahan perilaku untuk mengukur kapasitas organisasi untuk mengubah perilaku yang diperlukan dalam mengadaptasi tata kelola data. Jadi aktivitas ini akan membantu mengidentifikasi titik resistensi potensial. Seringkali tata kelola data memerlukan manajemen perubahan organisasi formal. Dalam menilai kapasitas untuk berubah, proses manajemen perubahan akan mengevaluasi struktur organisasi yang ada, persepsi budaya, dan proses manajemen perubahan itu sendiri. Yang ketiga adalah kesiapan kolaboratif, mencirikan kemampuan organisasi untuk berkolaborasi dalam pengelolaan dan penggunaan data. Jika sebuah organisasi tidak tahu bagaimana berkolaborasi, budaya akan menjadi hambatan bagi penata layanan. Jadi kita jangan pernah berasumsi bahwa organisasi tahu bagaimana berkolaborasi. Ketika dilakukan bersama dengan kapasitas perubahan, penilaian ini menawarkan
wawasan tentang kapasitas budaya untuk melaksanakan tata kelola data. Yang keempat adalah penyelesaian bisnis. Terkadang disertakan dengan kapasitas perubahan, penilaian keselarasan bisnis. Ini akan memeriksa seberapa baik organisasi menyelaraskan penggunaan data dengan strategi bisnis. Terus kemudian aktivitas yang ketiga adalah melakukan discovery dan alignment. Jadi program tata kelola data harus berkontribusi pada organisasi dengan mengidentifikasi dan memberikan manfaat tertentu. Misalkan mengurangi denda yang dibayarkan kepada regulator akibat kita tidak mengetahui aturan, misalkan seperti itu. Terus kegiatan discovery ini akan mengidentifikasi dan menilai efektivitas kebijakan dan pedoman yang ada. Risiko apa yang mereka tangani, perilaku apa yang mereka dorong, dan seberapa baik penerapan. Discovery ini mengidentifikasi peluang bagi tata kelola untuk meningkatkan penggunaan data dan konten. Penyelarasan bisnis menempelkan manfaat bisnis pada elemen tata kelola data. Analisis kualitas data ini merupakan bagian dari discovery. Jadi penilaian analisis kualitas data akan memberikan wawasan tentang masalah dan hambatan serta dampak dan risiko terkait dengan kualitas data yang buruk. Penilaian analisis kualitas data mengidentifikasikan proses bisnis yang berisiko jika dijalankan menggunakan data berkualitas buruk serta keuntungan finansial dan manfaat lain dari pembuatan program kualitas data sebagai bagian dari upaya tata kelola data. Terus kemudian aktivitas yang keempat, ini adalah mengembangkan touch point organisasi. Bagian dari penyelarasan termasuk mengembangkan titik kontak ya, atau touch point organisasi untuk pekerjaan tata kelola data. Jadi touch point ini mendukung penyelarasan dan keterpaduan pendekatan tata kelola data perusahaan dan manajemen data di area di luar wewenang Chief Data Officer. Di antaranya adalah pengadaan dan kontrak. Jadi kalau di bagian pengadaan dan kontrak, Chief Data Officer bekerja dengan vendor atau mitra manajemen atau pengadaan untuk mengembangkan dan menegakkan bahasa kontrak standar antara kontrak standar manajemen data gitu ya, mencakup data as a service dan pengadaan terkait cloud computing, pengaturan outsourcing, upaya pengembangan pihak ketiga atau kesepakatan akuisisi lisensi konten, dan akuisisi peningkatan IT yang berpusat pada data. Yang keempat adalah anggaran dan pendanaan. Chief Data Officer ini tidak secara langsung mengendalikan semua anggaran terkait akuisisi data. Maka yang menjadi touch point adalah untuk mencegah upaya duplikat dan memastikan optimalisasi aset data yang diperoleh. Yang selanjutnya adalah kepatuhan peraturan. Chief Data Officer memahami dan bekerja sama dengan lingkungan peraturan baik lokal, peraturan nasional maupun peraturan internasional, dan bagaimana berdampak pada organisasi dan aktivitas manajemen data. Pemantauan berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan melacak dampak dan persyaratan baru serta potensial. Kemudian ada kerangka pengembangan atau SDLC. Ini adalah program tata kelola data yang mengidentifikasi touch point di mana kebijakan, proses, dan standar perusahaan dapat dikembangkan dalam siklus hidup pengembangan aplikasi atau sistem. Touch point yang dipengaruhi oleh Chief Data Officer mendukung kekompakan organisasi dalam mengelola data. Ini akan meningkatkan agile dan dalam menggunakan data. Terus kemudian aktivitas yang kelima
adalah mengembangkan strategi tata kelola data. Strategi tata kelola data mendefinisikan ruang lingkup dan pendekatan terhadap upaya tata kelola data. Strategi analisis kualitas data harus didefinisikan secara komprehensif dan diartikulasikan dalam kaitannya dengan strategi bisnis secara keseluruhan, manajemen data, dan strategi IT. Strategi tata kelola data implementasikan secara iteratif, dikembangkan dan disetujui. Konten spesifik akan disesuaikan untuk setiap organisasi, tetapi hasil yang dapat dicapai meliputi charter atau piagam. Ini mengidentifikasi penggerak bisnis, visi, misi, dan prinsip untuk tata kelola data, termasuk penilaian kesiapan, penilaian penemuan proses internal dan masalah saat ini, atau kriteria keberhasilan. Yang kedua adalah kerangka kerja dan akuntabilitas operasi, mendefinisikan struktur dan tanggung jawab untuk aktivitas tata kelola data. Yang ketiga adalah mengimplementasikan roadmap, kerangka kerja untuk kebijakan dan arahan, glossarium bisnis, arsitektur, penilaian aset, standar dan prosedur, perubahan yang diharapkan pada proses bisnis dan teknologi, serta hasil yang mendukung kegiatan audit atau kepatuhan terhadap peraturan. Yang keempat adalah rencana keberhasilan operasional. Ini adalah menggambarkan keadaan target kegiatan tata kelola data yang sustainable atau berkelanjutan. Yang keenam, aktivitasnya adalah mendefinisikan kerangka kerja tata kelola data. Ini ada 4. Yang pertama adalah nilai data bagi organisasi. Jika sebuah organisasi menjual data, maka tata kelola data memiliki dampak bisnis yang besar. Organisasi yang menggunakan data sebagai komoditas penting, salah satunya misalkan adalah Facebook, Amazon gitu ya. Ini akan membutuhkan model operasional yang mencerminkan peran data. Untuk organisasi di mana data adalah hanya sebagai pelumas operasional, maka bentuk tata kelola datanya akan kurang intens. Yang kedua adalah model bisnis. Bisnis ini kan ada yang terdesentralisasi versus terpusat, lokal versus internasional, dan lain-lain adalah faktor yang mempengaruhi bagaimana bisnis terjadi. Maka bagaimana model operasional tata kelola data didefinisikan yang berkaitan dengan strategi IT spesifik, arsitektur data, dan fungsi integrasi aplikasi harus tercermin dalam desain kerangka kerja target operasi. Yang ketiga adalah faktor budaya, seperti penerapan disiplin di dalam organisasi, kemudian kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, beberapa organisasi ini akan menolak penerapan tata kelola oleh kebijakan dan prinsip. Strategi tata kelola perlu mengadvokasi model operasi yang sesuai dengan budaya organisasi sambil terus melakukan perubahan-perubahan dari organisasi. Yang keempat adalah dampak regulasi. Organisasi dengan regulasi tinggi akan memiliki pola pikir dan model operasi tata kelola data yang berbeda dengan organisasi yang kurang regulasi. Lapisan tata kelola data sering menjadi bagian dari solusi, berarti menemukan di mana akuntabilitas harus berada untuk kegiatan penatagunaan. Siapa yang memiliki data gitu ya. Model operasi juga mendefinisikan interaksi antara tata kelola data dan orang-orang yang bertanggung jawab atas proyek atau inisiatif pengelolaan data dan keterlibatan aktivitas manajemen perubahan untuk memperkenalkan hal baru. Program dan model jalur penyelesaian masalah, manajemen masalah melalui tata kelola data. Pada gambar menunjukkan contoh kerangka kerja operasi. Artefak semacam ini harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi tertentu.
Terus yang ketujuh adalah mengembangkan tujuan, prinsip, dan kebijakan. Pengembangan tujuan, prinsip, dan kebijakan yang diturunkan dari strategi tata kelola data akan memandu organisasi ke kondisi masa depan yang diinginkan. Tujuan, prinsip, dan kebijakan dirancang oleh profesional manajemen data, staf kebijakan bisnis, atau kombinasinya, di bawah naungan tata kelola data. Data steward dan manajemen meninjau dan menyempurnakannya. Nah, Dewan Tata Kelola Data melakukan tinjauan akhir, merevisi, dan mengadopsi tata kelola data. Nah, kebijakan dapat mengambil bentuk yang berbeda. Contoh seperti ini, data government officer ini akan mengesahkan data untuk digunakan oleh organisasi. Pemilik data akan disetujui oleh kantor tata kelola data. Pemilik bisnis akan menunjuk data steward dari area kemampuan bisnis mereka. Data steward akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan tata kelola data sehari-hari. Nah, bila memungkinkan, pelaporan standar atau scorecard ya akan tersedia untuk melayani sebagian besar kebutuhan bisnis. Kemudian pengguna tersertifikasi akan diberikan akses ke data bersertifikat untuk pelaporan secara ad hoc. Semua data bersertifikat akan dievaluasi secara berkala untuk menilai akurat, kelengkapan, konsistensi, accessibility, keunikan, kepatuhan, dan efisien. Kebijakan data harus dikomunikasikan secara efektif, terus kemudian selalu dipantau, ditegakkan, dan dievaluasi secara berkala. Dewan Tata Kelola Data mendelegasikan wewenang ini kepada Komite Pengarah Penatagunaan Data. Nah, aktivitas ke-8 itu adalah menjamin proyek manajemen data. Organisasi mendapatkan nilai lebih dari data, maka perlu memprioritaskan pengembangan atau peningkatan kemampuan manajemen data. Data Governance Council atau disingkat dengan DGC ini akan membantu menentukan kasus bisnis dan mengawasi status proyek dan kemajuan peningkatan proyek dari manajemen data. DGC mengkoordinasikan upayanya dengan Project Management Office. Project Management Office ini bisa ada, bisa tidak ya di dalam organisasi, tergantung nanti tingkat organisasinya. Nah, Project Management Data ini bagian dari portofolio Project IT secara keseluruhan. Data Government Council mengkoordinasikan upaya peningkatan manajemen data dengan program-program besar dengan cakupan perusahaan. Project Management Data Master seperti perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, Customer atau Citizen Relationship Management, Global Part List adalah kandidat yang baik untuk jenis koordinasi ini. Aktivitas manajemen data di proyek lain harus diakomodasi oleh SDLC internal, Service Delivery Management, Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. Bacanya harus dipotong-potong ya, nggak boleh disambungin ya. ITIL komponen dan PMO proses. Setiap proyek dengan komponen data yang signifikan dan hampir semua proses, setiap proyek ini pasti memilikinya. Harus bisa mengcapture data sebagai persyaratan manajemen di awal SDLC atau fase perencanaan dan desain, termasuk arsitektur, kepatuhan terhadap peraturan, identifikasi dan analisis sistem catatan, pemeriksaan dan perbaikan kualitas data, dukungan manajemen data, dan pengujian verifikasi persyaratan. Yang ke-9, aktivitasnya cukup banyak ya untuk tata kelola data. Yang ke-9 adalah melibatkan manajemen perubahan. Manajemen perubahan organisasi ini adalah kendaraan untuk membawa perubahan dalam sistem dan proses organisasi. Change Management Institute ini berpendapat
Manajemen perubahan organisasi lebih dari sekedar sisi orang dari proyek. Harus dilihat sebagai pendekatan yang digunakan seluruh organisasi untuk mengelola perubahan dengan organisasi, sering mengelola transisi proyek daripada evolusi organisasi. Jadi sebuah organisasi yang matang di dalam manajemen perubahan ini akan membangun visi organisasi secara jelas, aktif memimpin dan memantau perubahan dari level atas, serta merancang dan mengelola upaya perubahan yang lebih kecil, mengadaptasi inisiatif perubahan berdasarkan umpan balik dan kolaborasi dari seluruh organisasi. Proyek manajemen perubahan organisasi formal dengan sponsor eksekutif yang tepat sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku yang diperlukan untuk mempertahankan tata kelola data. Organisasi ini harus membuat tim yang bertanggung jawab terhadap perencanaan. Jadi merencanakan manajemen perubahan termasuk melakukan analisis stakeholder, mendapatkan sponsor, menetapkan pendekatan komunikasi untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan. Terus kemudian pelatihan, membuat dan melaksanakan rencana pelatihan untuk program tata kelola data. Yang ketiga adalah mempengaruhi pengembangan sistem, terlibat dengan manajemen perubahan organisasi untuk menambahkan langkah-langkah tata kelola data ke SDLC. Yang keempat adalah mengimplementasi kebijakan. Mengkomunikasikan kebijakan data dan komitmen organisasi terhadap aktivitas pengelolaan data. Yang kelima adalah komunikasi, meningkatkan peran dan tanggung jawab data steward dan profesional tata kelola data, serta tujuan dan harapan untuk proyek manajemen data. Komunikasi ini sangat penting untuk proses manajemen perubahan. Program manajemen perubahan yang mendukung tata kelola data harus memfokuskan komunikasi pada mempromosikan nilai aset data, mendidik dan memberitahu pegawai mengenai peran yang dimainkan data dalam mencapai tujuan organisasi. Memantau dan menindaklanjuti umpan balik terhadap aktivitas tata kelola data. Selain berbagi informasi, komunikasi harus mendapatkan feedback, umpan balik yang dapat membantu program tata kelola data dan proses manajemen perubahan. Mencari dan menggunakan masukan secara aktif dari stakeholder, membangun komitmen terhadap tujuan program, mengidentifikasi keberhasilan dan peluang untuk perbaikan. Selanjutnya adalah menerapkan pelatihan manajemen data. Pelatihan di semua lini organisasi akan meningkatkan kesadaran terhadap praktek dan proses terbaik manajemen data. Nah, mengukur efek manajemen perubahan ini ada 5 kunci, yaitu kesadaran akan kebutuhan untuk berubah, keinginan untuk berpartisipasi dan mendukung perubahan, pengetahuan tentang bagaimana mengubah, kemampuan untuk menerapkan keterampilan dan perilaku baru. Menerapkan metrik dan KPI baru atau Key Performance Indicator. Insentif karyawan harus disesuaikan untuk mendukung perilaku yang terkait dengan praktek terhadap manajemen data. Karena tata kelola data memerlukan kerjasama lintas fungsi, insentif harus mendorong aktivitas dan kolaborasi lintas unit. Yang ke-10 adalah terlibat dalam isu manajemen. Isu manajemen adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memprioritaskan, dan menyelesaikan masalah terkait tata kelola data termasuk wewenang, pertanyaan tentang hak keputusan dan prosedur, kemudian ada perubahan manajemen eskalasi, masalah yang timbul dari proses manajemen perubahan, penguatan untuk menjaga agar perubahan tetap pada tempatnya, kemudian yang ketiga adalah kepatuhan,
masalah dalam memenuhi persyaratan kepatuhan, konflik, kebijakan prosedur, aturan bisnis, nama, definisi, standar, arsitektur, kepemilikan data, dan kepentingan stakeholder yang saling bertentangan terhadap data dan informasi. Kesesuaian masalah yang terkait dengan sesuai nggak nih dengan kebijakan, sesuai nggak dengan standar arsitektur dan prosedurnya. Kemudian ada kontrak, negosiasi, dan peninjauan perjanjian berbagi data, jual beli data, dan penyimpanan di cloud computing, misalkan seperti itu. Bagaimana service level agreement-nya pada saat kita melakukan penyimpanan data di cloud computing? Bagaimana kualitas dari internet gitu ya terhadap untuk menjaga kebutuhan internet di organisasi, misalkan seperti itu. Terus keamanan dan identitas data, masalah privasi, dan kerahasiaan termasuk investigasi pelanggaran. Kualitas data, deteksi dan resolusi masalah kualitas data termasuk bencana atau pelanggaran keamanan. Banyak masalah dapat diselesaikan secara lokal di tim data stewardship. Isu yang memerlukan komunikasi atau eskalasi ini harus dicatat dan dapat dieskalasi ke tim data stewardship atau lebih tinggi ke data governance council. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, data governance scorecard ini untuk mengidentifikasi tren yang terkait dengan isu di mana di dalam organisasi terjadi, akar masalahnya apa, masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh data governance council harus dieskalasi ke tata kelola atau manajemen perusahaan. Aktivitas yang ke-11 itu adalah menilai persyaratan kepatuhan perusahaan. Setiap peraturan ini dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dan industri, termasuk bagaimana data dan informasi ini harus dikelola. Bagian dari fungsi tata kelola data ini adalah memantau, memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan terhadap peraturan menjadi alasan awal untuk menerapkan tata kelola data. Jadi tata kelola data membantu penerapan kontrol yang memadai untuk memantau, mendokumentasikan kepatuhan terhadap peraturan terkait dengan data. Beberapa peraturan global memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktek pengelolaan data. Contohnya adalah standar akuntansi Dewan Standar Akuntansi Pemerintah di GASB, dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan memiliki implikasi signifikan bagaimana aset data dikelola di Amerika. Terus kemudian BCBS 239 ini adalah standar informasi standar untuk membuktikan likuiditas dari organisasi. Jadi ini mengacu pada prinsip untuk agresi data resiko yang efektif dan pelaporan resiko. Biasanya dia adalah serangkaian peraturan untuk bank gitu ya. Terus kemudian ada CPG 235 ini adalah di Australia, pengawasan terhadap perbankan dan asuransi. Jadi standar untuk mengelola risiko data. Terus kemudian ada PCI DSS. Ini adalah untuk peraturan Uni Eropa, biasanya untuk standar keamanan data industri kartu pembayaran. Kemudian ada hukum privasi. Semua hukum lokal, kedaulatan, dan internasional itu berlaku. Jadi organisasi tata kelola data bekerja sama dengan kepentingan bisnis dan teknis lainnya untuk mengevaluasi implikasi peraturan. Aktivitas yang kedua adalah menerapkan tata kelola data. Tata kelola data itu tidak dapat diimplementasikan dalam waktu satu malam ya, kayak bangun candi itu kan nggak mungkin satu malam. Membutuhkan perencanaan, tidak hanya untuk memperhitungkan organisasi change gitu ya, perubahan organisasi, tapi juga mencakup banyak kegiatan kompleks yang perlu dikoordinasikan. Cara terbaiknya adalah dengan membuat
implementasi roadmap yang menggambarkan kerangka waktu dan hubungan antara aktivitas. Misal, jika program tata kelola data difokuskan pada peningkatan kepatuhan, prioritas dapat didorong oleh persyaratan peraturan khusus. Dalam organisasi Federasi Tata Kelola Data, implementasi di berbagai lini bisnis dapat terjadi pada jadwal yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingan, keterlibatan, dan otoritas serta pendanaan. Beberapa pekerjaan analisis kualitas data bersifat mendasar. Kegiatan yang diprioritaskan pada tahap awal antara lain mendefinisikan prosedur tata kelola data yang diperlukan untuk memenuhi tujuan prioritas tinggi, menetapkan glosarium bisnis, dan mendokumentasikan terminologi dan standar, berkoordinasi dengan arsitektur dan data perusahaan. Arsitektur untuk mendukung pemahaman yang lebih baik tentang data dan sistem, menetapkan nilai finansial ke aset data untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan pemahaman tentang peran yang dimainkan dan keberhasilan yang dimainkan data dalam keberhasilan organisasi. Aktivitas yang ke-13 ini adalah standar dan prosedur data sponsor. Standar itu adalah sesuatu yang sangat baik dan dapat digunakan untuk membuat penilaian terhadap kualitas dan sebagai sesuatu yang diterapkan atau ditetapkan oleh otoritas sebagai aturan untuk ukuran kuantitas, bobot, luas, nilai, dan berkualitas atau kualitas. Standar membantu menentukan kualitas karena menyediakan sarana perbandingan. Standar menawarkan potensi untuk menyederhanakan proses. Dengan mengadopsi standar, sebuah organisasi membuat keputusan dan mengkodifikasi dalam satu set standar. Tidak perlu membuat keputusan yang sama untuk setiap proyek. Penegakan standar harus mendorong hasil yang konsisten dari proses yang digunakan. Standar harus bersifat wajib. Standar data dapat mengambil bentuk yang berbeda tergantung pada apa yang mereka gambarkan. Pernyataan tentang bagaimana bidang harus diisi, aturan yang mengatur hubungan antar bidang, dokumentasi terperinci tentang nilai yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, serta formatnya. Standar biasanya dirancang oleh profesional manajemen data, ditinjau dan disetujui, serta diadopsi oleh Data Governance Council atau kelompok kerja yang didelegasikan seperti Komite Pengarah Standar Data. Tingkat detail dalam dokumentasi standar data sebagian bergantung pada budaya organisasi. Mendokumentasikan standar data memberikan peluang untuk menangkap detail dan pengetahuan yang mungkin hilang, membuat ulang atau merekayasa balik untuk mengakses pengetahuan ini sangat mahal dibandingkan dengan mendokumentasikannya terlebih dahulu. Standar data harus dikomunikasikan secara efektif, dipantau dan ditinjau, diperbarui secara berkala. Harus ada sarana untuk menegakkannya. Data dapat diukur dengan standar. Kegiatan pengelolaan data dapat diaudit untuk kepatuhan standar oleh Data Governance Council pada jadwal yang telah ditentukan atau bagian dari proses persetujuan SDLC. Prosedur manajemen data adalah metode, teknik, dan langkah terdokumentasi yang diikuti untuk menyelesaikan aktivitas spesifik yang menghasilkan hasil tertentu dan artefak pendukung. Seperti kebijakan dan standar, prosedur sangat bervariasi di seluruh organisasi. Seperti halnya dengan standar data, dokumen prosedural menangkap pengetahuan organisasi dalam bentuk eksplisit. Jadi kalau pengetahuan organisasi itu kan ada dua ya, ada pengetahuan secara tacit dan pengetahuan secara eksplisit. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai yang disimpan di dalam
isi kepala mereka, isi kepala pegawai, itu adalah disebut dengan knowledge tacit. Nah, kalau knowledge explicit adalah di dalam otak manusia itu sudah di apa ya, disimpan dalam bentuk yang paper based misalkan, atau yang sudah terdokumentasi dalam bentuk digital gitu. Seperti misalkan SOP, atau misalkan jika ada kejadian A maka solusinya adalah B. Nah, itu kan sudah terdokumentasi secara eksplisit. Dokumentasi prosedural dirancang oleh profesional manajemen data. Contoh konsep yang dapat distandarisasi dalam area pengetahuan manajemen data meliputi arsitektur data, model data perusahaan, standar alat, dan konvensi penamaan sistem, pemodelan dan desain data, ini adalah prosedur manajemen model data, konvensi penamaan pemodelan data, standar definisi, domain standar, dan singkatan standar. Yang ketiga adalah penyimpanan dan operasi data, standar alat, standar untuk pemulihan basis data dan kelangsungan bisnis, kinerja basis data, retensi data, dan akuisisi data eksternal. Keamanan data berkaitan dengan standar keamanan akses data, prosedur pemantauan dan audit, kemudian ada standar keamanan penyimpanan dan persyaratan pelatihan. Selanjutnya adalah integrasi data, metode dan alat standar yang digunakan untuk mengintegrasi dan interoperabilitas data. Dokumen dan konten, standar dan prosedur manajemen konten termasuk penggunaan taksonomi perusahaan, dukungan untuk hukum, periode penyimpanan dokumen dan email, tanda tangan elektronik, dan pendekatan distribusi laporan. Itu adalah referensi dan data induk, prosedur pengendalian manajemen data referensi, sistem pencatatan data, penetapan aksesi dan penggunaan mandat, standar untuk resolusi entitas, data warehouse dan bisnis intelligence, standar alat, standar dan prosedur pemrosesan, standar format laporan dan visualisasi, standar untuk penanganan big data. Yang selanjutnya adalah metadata bisnis dan teknis standar yang akan diambil, prosedur dan penggunaan integrasi metadata, kualitas data, aturan kualitas data, metodologi pengukuran standar, standar dan prosedur remediasi data. Yang terakhir adalah big data dan ilmu. Jadi identifikasi sumber data, otoritas, akuisisi, sistem pencatatan, sharing, dan refresh. Aktivitas yang ke-14 adalah develop business glossary. Yang bertanggung jawab terhadap konten business glossary adalah data steward. Glossarium diperlukan karena orang menggunakan kata-kata secara beda. Sangat penting untuk mendefinisikan secara jelas untuk data, karena data mewakili hal-hal selain dirinya sendiri. Selain itu, banyak organisasi mengembangkan kosakata internal mereka sendiri. Jadi glossarium ini adalah sarana untuk berbagi kosakata di dalam organisasi, mengembangkan dan mendokumentasikan definisi data standar, mengurangi ambiguitas, dan meningkatkan komunikasi. Definisi ini harus jelas, terus menjelaskan pengecualian, sinonim, atau varian apapun. Arsitektur data dapat menyediakan definisi draft dan tipe breakout dari model area subject. Business glossary ini ada tujuannya. Yang pertama adalah memungkinkan pemahaman secara umum tentang konsep dan terminologi bisnis inti. Mengurangi risiko penyalahgunaan data karena pemahaman konsep bisnis yang tidak konsisten.
meningkatkan keselarasan antara aset teknologi dengan organisasi bisnis, memaksimalkan kemampuan pencarian dan aktivitas akses ke pengetahuan institusional yang terdokumentasi. Glosarium bisnis bukan hanya daftar istilah dan definisi, setiap istilah juga akan dikaitkan dengan metadata, sinonim, metrik, garis keturunan, aturan bisnis, pelayan yang bertanggung jawab atas istilah tersebut, dan lain-lain. Yang ke-15 itu adalah berkoordinasi dengan kelompok arsitektur. Data Government Council mensponsori dan menyetujui artefak arsitektur data seperti model data perusahaan yang berorientasi bisnis. Data Government Council berinteraksi dengan Enterprise Data Architecture Steering Committee atau Architecture Review Board untuk mengawasi program dan proyek secara berulang. Model data perusahaan harus dikembangkan dan dipelihara bersama oleh data arsitektur dan data steward yang bekerja bersama dalam tim area. Seiring berkembangnya kebutuhan bisnis, tim data steward ini harus mengusulkan perubahan dan mengembangkan eksistensi ke model data perusahaan. Model data perusahaan ini harus ditinjau, disetujui, dan diadopsi secara resmi oleh Data Governance Council. Model harus selaras dengan strategi, proses organisasi, dan sistem bisnis utama. Strategi data dan arsitektur data merupakan pusat koordinasi antara melakukan hal yang benar dan melakukan hal yang benar saat mengelola aset data. Aktivitas yang ke-16 ini adalah penilaian aset data sponsor. Data dan informasi ini kan merupakan aset ya, karena kita memiliki atau bisa menciptakan nilai. Data sebagai aset tidak terwujud seperti perangkat lunak, dokumentasi, pengetahuan ahli, rahasia dagang, dan kekayaan intelektual lainnya. Jadi organisasi sangat sulit untuk menempatkan nilai moneter bagi data. Data Governance Council harus mengatur dan upaya dan menetapkan standar untuk melakukannya. Beberapa organisasi memulai dengan memperkirakan nilai kerugian bisnis karena informasi yang tidak memadai. Kesenjangan informasi, perbedaan antara informasi apa yang dibutuhkan dan apa yang tersedia. Terus kemudian biaya untuk menutup atau mencegah kesenjangan digunakan untuk memperkirakan nilai bisnis dari data yang hilang. Organisasi dapat mengembangkan model untuk memperkirakan nilai informasi yang ada. Estimasi nilai dapat dibangun ke dalam strategi roadmap untuk solusi akar masalah, untuk masalah kuantitas, serta untuk inisiatif tata kelola data lainnya. Yang terakhir ini adalah aktivitas embed data governance. Salah satu tujuan organisasi data adalah untuk menanamkan berbagai perilaku proses yang terkait dengan pengelolaan data sebagai aset. Jadi operasi data governance ini membutuhkan perencanaan. Rencana operasi berisi daftar kegiatan untuk melaksanakan dan mengoperasikan kegiatan tata kelola data, menguraikan kegiatan, waktu, dan teknik yang diperlukan untuk mempertahankan kesuksesan. Sustainability atau keberlanjutan bertindak untuk memastikan proses dan pendanaan tersedia untuk memungkinkan kinerja berkelanjutan dan kerangka organisasi tata kelola data. Inti dari persyaratan ini adalah organisasi menerima tata kelola data dan fungsi tersebut harus dikelola, hasilnya dipantau dan diukur, dan hambatan yang sering menyebabkan program tata kelola data gagal atau gagal teratasi. Untuk memperdalam pemahaman organisasi tentang tata kelola data secara umum, penerapan secara lokal
dan untuk saling belajar. Buat komunitas minat tata kelola data, nah ini sangat berguna pada tahun-tahun pertama pemerintahan dan kemungkinan akan berkurang seiring dengan matangnya operasi tata kelola data. Nah, untuk agar tata kelola data ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkanlah alat dan tekniknya. Nah, program tata kelola data harus memanfaatkan saluran komunikasi yang ada untuk mengkomunikasikan pesan-pesan secara konsisten, menjaga agar stakeholder mendapat informasi tentang kebijakan, standar, dan persyaratan. Program tata kelola data harus mengelola pekerjaannya sendiri dan datanya sendiri secara efektif. Alat membantu tidak hanya dengan tugas-tugas itu, tapi juga dengan metrik yang mendukung. Sebelum memilih alat untuk fungsi tertentu sebagai solusi glosarium bisnis, organisasi harus menentukan tujuan dan persyaratan tata kelola data secara keseluruhan dengan tujuan membangun perangkat data. Misalkan, beberapa solusi glosarium menyertakan komponen tambahan untuk manajemen kebijakan dan workflow atau alat alur kerja. Jika fungsionalitas tambahan seperti itu diinginkan, persyaratan harus diklarifikasi dan diuji sebelum alat diadopsi. Jika tidak, organisasi akan memiliki banyak alat, tapi tidak ada satupun yang dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah kehadiran online atau situs web ya. Program tata kelola data harus hadir secara online, membuat dokumen inti tersedia melalui situs web, pusat atau portal kolaborasi. Nah, situs web ini akan menampung perpustakaan dokumentasi, memberikan akses ke siapapun dalam untuk melakukan searching atau pencarian, membantu mengelola workflow secara sederhana. Sebuah situs web juga dapat membantu membangun merek untuk program melalui logo dan representasi visual yang konsisten. Situs web untuk tata kelola data ini harus mencakup strategi dan charter program tata kelola data, termasuk visi, manfaat, tujuan, prinsip, dan peta jalan implementasi. Kemudian ada kebijakan data dan standar data, deskripsi peran dan tanggung jawab pengelolaan data, pengumuman berita program, link ke forum komunitas kepentingan tata kelola data, link ke pesan eksekutif terkait topik tata kelola data, kemudian ada laporan pengukuran kualitas data, prosedur untuk mengidentifikasi dan eskalasi masalah, tautan untuk meminta layanan atau menghadapi masalah, menangkap masalah, dokumen presentasi, dan program pelatihan dengan link ke sumber online terkait informasi kontak program tata kelola data. Penyesuaian dan komunikasi. Program tata kelola data dilaksanakan secara bertahap dalam konteks bisnis yang lebih luas dan strategi pengelolaan data. Alat yang diperlukan untuk mengelola dan mengkomunikasikan perubahan meliputi peta strategi bisnis atau tata kelola data yang menghubungkan aktivitas tata kelola data dengan kebutuhan bisnis, mengukur dan mengkomunikasikan secara berkala bagaimana tata kelola data membantu bisnis untuk mendapat dukungan keberlanjutan terhadap program tersebut. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Ini adalah penyesuaian dan komunikasi. Nah, tadi saya sudah jelaskan sedikit, mungkin putus, jadi kita lanjut lagi. Program tata kelola data ini dilaksanakan secara bertahap dalam konteks bisnis yang lebih luas dan strategi pengelolaan data.
Alat yang digunakan untuk mengelola dan mengkomunikasikan perubahan antara lain adalah peta strategi bisnis atau tata kelola data. Jadi peta ini menghubungkan aktivitas tata kelola data dengan kebutuhan bisnis, mengukur dan mengkomunikasikan secara berkala bagaimana tata kelola data membantu bisnis untuk mendapatkan dukungan berkeberlanjutan program tata kelola data. Kemudian ada roadmap tata kelola data. Nah, roadmap ini tidak boleh kaku. Jadi harus disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau prioritas. Kasus bisnis yang sedang berjalan untuk tata kelola data ini harus disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan perubahan prioritas dan realitas keuangan organisasi. Metrik tata kelola data ini perlu berkembang dan berubah seiring dengan matangnya program tata kelola data. Oke, itu adalah materi kita hari ini untuk data government activity. Silakan jika ada yang mau bertanya.